Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kesempatan yang mulia ini di bulan Ramadan yang insya Allah penuh berkah, kita masih bisa melanjutkan pertemuan kita diskusi bareng tentang etika profesi hukum di mata kuliah etika profesi hukum yang hari ini kebetulan kaitannya dengan etika profesi kepolisian atau etika profesi polisi negara Republik Indonesia. Sejarah panjang Polisian Republik Indonesia mengalami dinamika yang begitu kuat. Misalnya ketika kita berbicara Polri di masa era Orde Baru atau awal kemerdekaan sekali, Polri menyatakan bertepatan dengan satu pekan lah, 1 minggu setelah kemerdekaan Republik Indonesia, ada Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang biasa kita kenal dengan PPKI itu membentuk Badan Kepolisian Negara dan memproklamirkan diri bahwasanya kepolisian Indonesia untuk bersatu dengan rakyat dalam perjuangan mempertahankan proklamasi 17 Agustus 45. Jadi kepolisian awalnya memang berkaitan dengan bagaimana menjaga keamanan dan lain-lainnya. Sejak 1 Juli 1946 melalui penetapan pemerintah bahwa jawatan kepolisian negara atau kepolisian negara itu bertanggung jawab langsung kepada Perdana Menteri, yang bertepatan pada 1 Juli itulah dinyatakan sebagai hari lahir Kepolisian Republik Indonesia, dan sampai saat ini itu diperingati sebagai Hari Bayangkara Polri atau Hari Ulang Tahun Polri, yang juga sejak 1 Juli 1946 tersebut atau 1 tahun sejak pembentukannya, pimpinan tertinggi Polri disebut dengan Kapolri. Namun sejak tahun 1959 pernah dibentuk Kementerian Kepolisian, tapi dengan ketetapan MPR tahun 1960 yang kemudian diwujudkan dalam keputusan Presiden nomor 290 di tahun 1964, dinyatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai unsur ABRI, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, dan merupakan bagian organik dari Departemen Pertahanan Keamanan. Maka Polri sejak saat itu masuk ke wilayah militer, tidak lagi masuk ke sipil, karena kita tahu Polri itu sebenarnya kategorinya sebagai sipil, bukan militer sekarang ini. Akan tetapi seperti yang saya sampaikan sebelumnya, sejarah panjang Kepolisian Republik Indonesia pernah mengalami era itu, di mana di masa Orde Baru Polri atau polisi itu dimasukkan sebagai unsur Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ABRI. Hal ini diantaranya yang kemudian membuat Polri, Kepolisian Republik Indonesia, akhirnya dalam beberapa dekade, dalam beberapa waktu di era Orde Baru itu, para perwira atau petinggi Polri, mereka para perwira Polri itu lebih menunjukkan karakter militer ketimbang sebagai polisi yang menjadi penegak hukum dan pelayanan masyarakat. Kenapa demikian? Karena bagi calon perwira atau pelatihan penjaringan calon perwira untuk akademi kepolisian pada waktu itu dilakukan oleh Kodam, dilatih secara militer. Jadi dilatih secara militer oleh Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Jadi ketika mereka keluar jadi calon perwira-perwira Polri itu, wataknya atau kemudian
mindset sama dengan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, keras. Padahal pembentukan Polri awalnya adalah kaitannya dengan Polri itu lebih ke pelayanan masyarakat. Maka sejak era reformasi digulirkan, sejak 1 April tahun 1999, dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden nomor 2 tahun 1999 yang memerintahkan pemisahan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dengan Polri, dan sejak itu dinyatakan Polri keluar dari ABRI. Namun secara organisasi tetap berada di bawah kendali Menteri Pertahanan dan Keamanan sampai tahun 2001. Maka setelah itu polisian berada langsung di bawah Presiden sebagai agenda reformasi Polri, yakni bergerak menuju paradigma baru sesuai dengan sistem politik era reformasi. Artinya sejak pemisahan diri dengan ABRI dan kemudian TNI pun juga ada perubahan, bukan ABRI lagi atau kemudian beralih menjadi Tentara Nasional Indonesia, itu memiliki tugas yang berbeda-beda. Di antaranya adalah di dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu dijelaskan kepolisian negara adalah alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Hal ini kemudian eksistensinya dikuatkan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, yang di sana ditegaskan bahwasanya kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Maka tugas mereka jelas dalam undang-undang itu, diantaranya bagaimana Polri, anggota dan kemudian secara kelembagaan dibentuk untuk memelihara keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Jadi tugas itu yang kemudian melekat bagaimana menjaga keamanan dan kemudian kaitannya dengan ketertiban masyarakat. Yang kedua, tugas Polri adalah memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Yang ketiga, Polri di sisi yang lain pun juga bertugas untuk menegakkan hukum, bekerja sama dengan kejaksaan dan unsur-unsur lain. Artinya penegakan hukumnya nanti penegakan hukum di awal sebelum nantinya dilakukan penuntutan oleh kejaksaan jika kemudian tindakan-tindakan itu mengarah pada tindakan pidana dan lain-lainnya. Ini menjadi tugas Polri setelah 1999, mereka berpisah dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 amandemen yang kemudian memisahkan unsur-unsur itu pula. Dan di tahun 2001 mereka dinyatakan keluar dari anggota ABRI, Angkatan Bersenjata, dikuatkan dengan adanya Undang-Undang tahun 2002, nomor 2 tahun 2002, yang menjadi tugas dan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia saat ini. Polri, mereka punya tiga janji atau tiga sumpahnya. Mereka sering di dalam sumpahnya yang kemudian perlu dijaga nanti kaitannya juga dengan kode etik Kepolisian Republik Indonesia, diantaranya yang pertama, mereka Polri selalu menyatakan kami polisi Indonesia. Misalnya, 1. Berbakti kepada nusa dan bangsa dengan penuh ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 2.
menjunjung tinggi kebenaran, keadilan, dan kemanusiaan dalam menegakkan hukum negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang ketiga, tugas mereka atau kemudian janji Polri adalah senantiasa melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat dengan keikhlasan untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban. Yang kemudian hal ini dikuatkan dengan catur prasetya Polri yang berwujud bagaimana mereka atau Polri dalam menjalankan tugasnya. Di sini disebutkan sebagai insan bayangkara, kehormatan saya adalah berkorban demi masyarakat, bangsa, dan negara untuk meniadakan segala bentuk gangguan keamanan kaitannya dengan tugasnya, menjaga keselamatan jiwa, raga, harta benda, dan hak asasi manusia. Ketiga, menjamin kepastian berdasarkan hukum. Dan yang keempat, memelihara perasaan tentram dan damai. Ini kalau tadi tentang triberatanya, tentang janji mereka, janji Polri, yang ini kaitannya dengan mereka, Polri, sebenarnya di dalam tugasnya, dalam tugas pelaksanaan 3 tugas tadi itu, tugas kepolisian, dalam melaksanakan tugasnya, mereka harus profesional. Diantaranya adalah pertama, meniadakan segala bentuk gangguan keamanan, menjaga keselamatan jiwa, harta benda, dan hak asasi manusia, menjamin kepastian berdasarkan hukum, dan memelihara perasaan tentram dan damai. Nah, ini kaitannya dengan fungsi polisi secara universal. Artinya ini fungsi polisi yang memang ada di berbagai negara. Fungsi kepolisian dinyatakan dalam beberapa hal di sini. Yang pertama, kaitannya dengan Polri itu dalam rangka fighting crime, untuk memerangi kejahatan, agar kemudian meminimalisir terjadinya kejahatan. Dengan adanya Polri, harapannya dalam rangka penegakan hukum, dia membasmi kejahatan. Yang kedua, kaitannya dengan maintaining law and order. Bagaimana polisi dengan adanya keberadaan mereka dalam rangka untuk memelihara ketertiban yang ada di masyarakat. Dan yang ketiga adalah protecting people. Ini yang memang terjadi yang menjadi tugas fungsi Polri secara universal. Artinya di banyak negara pun kaitannya Polri yang ini, membasmi kejahatan, bagaimana memelihara ketertiban, dan protecting people, melindungi warga dari bahaya. Seperti hari ini ketika kita, atau mungkin di Surabaya, Sidoarjo, Gresik yang sedang PSBB, pembatasan sosial berskala besar, maka bagaimana Polri itu tugas diantaranya ini memelihara ketertiban agar PSBB-nya jalan. Diantaranya terjadi pencegatan di beberapa wilayah dan seterusnya. Kenapa kemudian? Agar tujuannya apa? Tujuannya adalah agar tidak ada lagi misalnya penambahan orang-orang yang positif COVID-19 misalnya. Melindungi warga dari bahaya itu kan, kalau kemudian kalau misalnya contoh kita sering yang terjadi di India yang sedang lockdown, kalau tidak salah, sedang lockdown di India, Polri itu sampai kepolisian sampai kemudian menggunakan beberapa unsur kekerasan, misalnya memukul atau menggunakan cambuk tertentu itu untuk membubarkan keramaian-keramaian yang terjadi di India misalnya. Akan memang tujuannya memelihara ketertiban agar warganya tertib, warga India tertib, dilakukan agak kekerasan sedikit itu. Nah, di Indonesia ada tidak boleh melakukan kekerasan tanpa adanya kalau melanggar kekerasan atau melakukan kekerasan kaitannya dengan pelanggaran hak asasi manusia. Tapi dalam hal ini, jika kemudian dalam rangka PSBB misalnya, ada saat ini sudah ada, kalau tidak salah nunggu tanggal, kalau kemarin sosialisasi 27, 28, 29, 30, sejak tanggal 2 besok misalnya ada pelanggaran, misalnya orang-orang masih berkumpul, masih ngopi, marung, cangkruk, dan seterusnya, itu kalau tidak salah sudah ada sanksi
Polri misalnya bisa menegakkan hukum terkait dengan pelanggaran yang dilakukan masyarakat. Maka dari sini kita bisa melihat bahwasanya kepolisian atau polisi itu tugasnya ya sudah dia melekat dengan kekuasaan. Jadi apapun sebenarnya ordernya pemerintah, misalnya kita bicara order pemerintah dalam rangka penegakan hukum, ketertiban masyarakat dan seterusnya, Polri bertugas di sana. Polri ini di sini disebutkan bahwasanya ini kepolisian, badan kepolisian, ya kepolisian negara RI berada di bawah presiden meskipun berperan sebagai penegakan hukum. Ya, karena Polri bukan masuk dalam ranah yudikatif sama dengan Mahkamah Agung. Beda kalau kemudian dia di Mahkamah Agung, maka independen, nanti ada yudikatif, eksekutif, dan kemudian legislatif. Tapi Polri di sini dia sebagai penegakan hukum, tapi fungsinya adalah sebagai eksekutif. Oke, karena dia di bawah presiden, di bawah eksekutif, maka tugasnya adalah tugas yang kemudian melekat pada diri anggota Polri adalah totaliter, mengabdi kepada penguasa. Nah, jadi ada tugas-tugas pemerintah yang perlu dilakukan, misalnya ada PSBB, Polri harus bertugas untuk mengamankan wilayah, ya, mengamankan wilayah melalui pemeriksaan checkpoint dan seterusnya. Ya, mereka harus patuh karena dia totaliter kepada negara. Maka dalam rangka menegakkan ini, Polri pun ya pengembangan sosok kepolisian seringkali bertolak belakang, yakni dalam kondisi-kondisi tertentu. Misalnya Polri harus memerankan sosok yang keras, strong hand of law and society. Dalam rangka apa? Ketika ya ada pembangkangan tadi itu, misalnya sudah dibilang kalau sedang PSBB tidak boleh cangkruk di warung, setelah misalnya ada misalnya sosok lembutnya, yang kedua adalah sosok lembutnya, misalnya sudah diberikan sosialisasi, pengarahan dan seterusnya, tapi masih ada pelanggaran, maka jangan-jangan nanti kayak kepolisian di India itu menerapkan sosok yang keras. Tapi perintahnya memang gitu, harus memerankan sosok lembut ketika berhadapan dengan masyarakat dalam rangka membantu menertibkan keamanan misalnya. Maka tindakan yang perlu dilakukan adalah tindakan preventif dulu, agar masyarakat tidak sampai membangkang dan seterusnya misalnya. Maka jika terjadi penolakan dan seterusnya atas perintah tertentu, Polri atau kepolisian bisa melakukan atau memerankan diri sebagai sosok yang keras. Ya, makanya ini kan kadang harus sosok keras, kadang harus memerankan sosok lembut, karena polisi sudah bagian dari masyarakat dalam rangka membantu masyarakat. Sebagaimana slogannya atau yang seringkali kita pakai, maka Polri adalah bertugas untuk mengayomi dan melindungi masyarakat. Maka kalau dalam rangka melindungi ya memerankan sosok yang keras atau lembut lah kalau melindungi. Mengayomi pun juga sama, tapi kalau yang diayomi tidak mau, misalnya harusnya saat regulasinya seperti ini tapi dia menentang, ya Polri memerankan sebagai sosok yang keras, misalnya dalam rangka penegakan hukumnya agar tidak terjadi pelanggaran hukum lagi. Oke, selanjutnya kita lanjutkan ke Kode Etik Kepolisian Republik Indonesia. Kode Etik Kepolisian Republik Indonesia mengalami beberapa kali perubahan. Mungkin tidak tahu, semoga saja hari ini beberapa makalah teman-teman semuanya sudah menggunakan regulasi atau kode etik Polri yang baru, karena ada tadi malam yang makalah sudah saya baca itu sepertinya yang sudah dikirimkan, yang saya baca menggunakan peraturan Kapolri yang lama terkait dengan kode etik profesi. Maka yang kita pakai adalah yang paling baru, peraturan Kapolri nomor 14 tahun 2011. Di situ disebutkan bahwasanya yang dimaksud dengan kode etik profesi kepolisian adalah serangkaian norma-norma
atau berwujud dalam aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis. Pernah saya sampaikan di awal pertemuan bahwasanya kaitannya dengan etika itu kaitannya dengan keilmuan filsafat yang berkaitan dengan perilaku maupun ucapan kaitannya dengan perilakunya anggota Polri maupun ucapannya anggota Polri mengenai hal-hal yang pertama diwajibkan, yang kedua dilarang, tiga yang patut ataupun tidak patut dilakukan oleh anggota Polri dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawab jabatan. Maka yang dimaksud dengan kode etik profesi kepolisian menurut peraturan Kapolri nomor 14 tahun 2011 ini, apapun itu baik tindakannya, ucapannya, perilakunya atau ucapannya, pantas tidak pantas, wajib atau mana yang diwajibkan, mana yang dilarang, patut atau tidak patut dilakukan oleh anggota polisian. Maka kan ada beda, mana yang feel-nya itu kan beda. Dilarang dengan tidak patut itu kan berarti tidak pantas. Kalau tidak pantas itu mungkin ya di bawahnya dilarang. Kalau diwajibkan berarti harus melakukan. Ini kan sama dengan hukum ketika kita bicara hukum Islam tentang ahliyatul wujub dan ahliyatul ada, itu ada kemudian ada kewajiban, ada kemudian ada wajib, ada haram, ada sunnah, dan ada mubah. Ya sunnah itu ya patut, inilah patut, tidak patut berarti maksudnya adalah mubah, tidak sampai dalam kategori haram yang ini wajib. Maksudnya seperti itu. Apapun tindakan itu yang kaitannya dengan norma dan lain-lain, yang norma atau serangkaian aturan norma yang berkaitan dengan etika baik dalam bentuk ucapan ataupun perilaku, kaitannya dengan kewajiban, larangan, kepatutan dan ketidakpatutan yang boleh atau tidak boleh dilakukan anggota Polri baik dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawab jabatannya. Dalam kode etik profesi polisian Republik Indonesia sebagaimana disebutkan dalam pasal 5 peraturan tersebut, ada ada 4 muatan kaitannya dengan kode etik profesi Polri itu. Yang pertama adalah muatan kaitan dengan etika kenegaraan, ada kemudian kaitannya dengan etika kelembagaan, yang ketiga ada etika kemasyarakatan, yang keempat etika kepribadian Polri, yang masing-masing etika kenegaraan misalnya diantaranya memuat pedoman perilaku Polri dalam hubungannya dengan kenegaraan, misalnya kaitannya dengan tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia, ketaatan terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Kebhinneka Tunggal Ikaan. Untuk etika kelembagaan memuat pedoman perilaku anggota Polri dalam hubungan dengan ini tadi, balik lagi yang pertama tadi, Tribrata sebagai pedoman hidup, catur prasetia sebagai pedoman kerja, ada kaitannya dengan sumpah atau janji anggota, sumpah atau janji jabatan, dan juga 10 komitmen moral dan perubahan pola pikir. Ya, yang dimaksud dengan perubahan pola pikir atau mindset itu kan kaitannya dengan bagaimana Polri bertindak netral, misalnya kaitannya dengan jujur dan lain-lain, itu yang kemudian semua aspek ini kan kaitannya dengan etika kelembagaan, bagaimana anggota Polri itu menjaga marwah martabat kelembagaannya dengan cara melakukan menerapkan Tribrata, itu janji Polri tadi itu, yang kedua kaitannya dengan catur prasetia dan lain-lainnya. Yang ketiga kaitannya dengan etika kemasyarakatan. Maka dalam hal ini, dalam kode etik ini memuat pedoman perilaku anggota Polri dalam hubungannya dengan satu, pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Maka hubungan etika Polri dengan anggota masyarakat
terkait dengan Kamtibmas, keamanan ketertiban masyarakat. Kedua, kaitannya dengan penegakan hukum. Tiga, kaitannya dengan pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Dan yang keempat, cara tentang kearifan lokal, antara lain gotong royong, kesetiakawanan, dan juga toleransi dalam kehidupan bermasyarakat. Yang keempat, kaitannya dengan etika kepribadian yang memuat pedoman berperilaku anggota Polri dalam hubungan kehidupan beragama, kepatuhan dan ketaatan terhadap hukum, dan sopan santun dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Setahu saya, kalau kemudian kaitannya dengan beberapa kode etik profesi yang lain, ini yang di Polri ini sampai kemudian kaitannya dengan hubungan keluarga. Maka kayak kemarin misalnya kasus yang anggota Polri itu Kapolsek di daerah Jakarta yang melakukan resepsi pernikahan di era ketika dalam masa pandemi gitu kan, akhirnya kaitannya dengan patut atau tidak patutnya, atau kemudian kaitannya dengan berkeluarga dalam melakukan resepsi pernikahan, apakah bisa dinilai itu patut atau tidak patut, atau kaitannya dengan itu memang benar-benar dilarang. Maka kan akhirnya ketika dia dinyatakan melanggar kode etik polisian, maka nanti bagaimana terkait dengan sanksinya. Ruang lingkup KEPP ini, kode etik profesi polisi ini, yang 4 hal ini, etika kenegaraan, kaitannya dengan etika kenegaraan, etika kelembagaan, etika kemasyarakatan, dan etika kepribadian, keempat-empatnya kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan kewajiban dan juga kaitannya dengan larangan. Contoh misalnya di beberapa pasal yang lain disebutkan, misal kaitannya dengan etika kenegaraan, maka ada kewajiban-kewajiban kepolisian atau Polri yang harus diemban, misalnya bagaimana menjaga terpeliharanya keutuhan wilayah NKRI, menjaga terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa, mengutamakan kepentingan bangsa dan NKRI daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan atau golongan. Maka itu kewajibannya. Maka kaitannya dengan larangannya dalam etika kenegaraan, anggota Polri dilarang terlibat dalam gerakan yang nyata-nyata bertujuan untuk mengganti atau menentang Pancasila dan UUD 1945. Maka jika anggota Polri itu ikut dalam gerakan itu, maka dia sudah masuk kaitannya dengan larangan atau pelanggaran terhadap kode etik Polri. Terlibat dalam gerakan menentang pemerintah yang sah, menjadi anggota atau pengurus partai politik. Nah, ini menggunakan hak memilih dan dipilih. Polri, TNI itu tidak boleh memilih dan juga dipilih, kecuali kemudian kalau dipilih ya dia harus keluar dulu sebagai anggota Polri. Yang kelima, melibatkan diri pada kegiatan politik praktis. Itu kaitannya dengan etika kenegaraan. Yang kedua, kaitannya dengan etika kelembagaan, yang kaitannya dengan kaitannya dengan kewajiban dan juga kaitannya dengan larangan. Misalnya, saya sampaikan 1 atau 2 kewajiban dalam rangka mewujudkan etika kelembagaan. Di antaranya adalah Polri wajib setia kepada Polri sebagai bidang pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Menjaga dan meningkatkan citra, soliditas, kredibilitas, reputasi, dan kehormatan Polri. Mematuhi hierarki dalam pelaksanaan tugas, misalnya kaitannya kalau Polsek, Kapolsek tidak boleh melawan perintahnya Kapolres. Kapolres melakukan secara hierarki kan gitu, dari Kapolri, setelah Kapolri ada Kapolda, ada dari Kapolda dan seluruh anggota yang kemudian kaitan dengan Kapolda, ada Kapolres atau Kapolresta atau Kapolrestabes yang kemudian turun ke Kapolsek sebagai bagian hierarki terendah dalam struktur organisasi Kepolisian Republik Indonesia. Maka secara etika kelembagaan itu harus wajib, kaitannya dengan wajib untuk menjaga
dan mematuhi hierarki dalam pelaksanaan tugas. Bisa dibacalah untuk yang lain. Yang kaitannya dengan larangan dalam rangka menjaga etika kelembagaan, setiap anggota Polri misalnya dilarang mengambil keputusan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena pengaruh keluarga, sesama anggota Polri, atau pihak ketiga. Setiap anggota Polri misalnya yang berkedudukan sebagai atasan dilarang, ini yang jadi kapolsek, jadi kepala-kepala itu dilarang untuk memberi perintah yang bertentangan dengan norma hukum, norma agama, dan norma kesusilaan. Yang kedua misalnya menggunakan kewenangannya secara tidak bertanggung jawab, dan beberapa hal yang lain. Sedangkan yang ketiga kaitannya dengan etika kemasyarakatan, ada kewajiban yang harus diemban oleh anggota Polri. Di antaranya adalah setiap anggota Polri wajib menghormati harkat martabat manusia berdasarkan prinsip dasar hak asasi manusia, menjunjung tinggi prinsip kesetaraan bagi setiap warga negara di hadapan hukum, memberikan layanan kepada masyarakat dengan cepat, tepat, mudah, nyaman, transparan, dan akuntabel berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, ini diantaranya kan ini, cepat, tepat, mudah, nyaman. Kan kemarin ketika saya mencontohkan misalnya contoh artikel, kalau kemudian kita kemarin jadi penelitian lapangan, misalnya bagaimana Polri dalam mewujudkan kewajibannya etika kemasyarakatannya kaitannya dengan layanan yang cepat, mudah, kemarin ada murah, dan seterusnya kaitannya dengan itu. Nah, ini etika kemasyarakatan yang juga berkaitan dengan larangan etika terkait dengan etika kemasyarakatan, diantaranya setiap anggota Polri dilarang mencari-cari kesalahan masyarakat yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, bersikap, berucap, dan bertindak sewenang-wenang. Itu larangan kaitan dengan kemasyarakatan, misalnya membebankan biaya tambahan dalam memberikan layanan di luar ketentuan peraturan perundang-undangan. Itu kaitannya dengan etika kemasyarakatan yang dilarang oleh anggota yang dilarang atau tidak boleh dilakukan oleh anggota Polri. Terakhir kaitannya dengan etika kepribadian, maka setiap anggota Polri wajib beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, jujur, terpercaya, bertanggung jawab, disiplin bekerja, dan lain-lainnya, dan juga menghormati norma kesusilaan, menjaga memelihara kehidupan berkeluarga. Nah, ini maka kaitannya dengan etika kepribadian, Polri ini wajib bagaimana kemudian kehidupan keluarga Polri dan seterusnya itu harus menjaga dan memelihara kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara secara santun. Ya, makanya keluarga Polri itu ya harus mewujudkan ini agar kemudian karena kaitannya dengan kewajiban melaksanakan tugas kenegaraan, kelembagaan, dan kemasyarakatan dengan niat tulus atau ikhlas dan benar sebagai wujud amal ibadahnya. Yang hal ini juga diwujudkan maka larangan dalam etika kepribadian, Polri itu dilarang menganut dan menyebarkan agama dan kepercayaan yang dilarang oleh pemerintah, memaksa anggota Polri untuk mengikuti cara-cara beribadah di luar keyakinannya, menjadi pengurus dan atau lembaga swadaya masyarakat atau LSM dan organisasi kemasyarakatan tanpa persetujuan dari pimpinan Polri. Keren. Di antaranya kalau Polri masuk di dalam jajaran organisasi-organisasi kemasyarakatan, ormas-ormas tertentu harus ada persetujuan dari pimpinan Kepolisian Republik Indonesia berkaitannya dengan hierarki. Ini kaitannya dengan kode etik profesi kepolisian yang harus dilakukan atau wajib dilakukan kaitan dengan 4. Etika wajib itu berarti menjalankan ini, wajib menjalankan ini, wajib menjalankan ini, wajib menjalankan ini, yang kemudian dilarang kaitannya juga dengan kesemua aspek, keempat aspek ini. Ini kaitannya dengan etika.
Oke. Setelah kemudian kita sampaikan tentang kewajiban dan juga pelarangan yang ada di kewajiban dan pelarangan yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh anggota Polri. Jika ada pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri, maka sudah ada lembaga-lembaga penegakan kode etik profesi kepolisian. Yang pertama, di antara step-stepnya itu kan kaitannya jika ada anggota yang kemudian dirasa melanggar dan seterusnya kan, dalam rangka maka kan perlu dilakukan pemeriksaan pendahuluan terlebih dahulu, yang dalam hal ini pemeriksaan pendahuluan dilakukan oleh Propam. Ada Propam Polri bidang pertanggungjawaban profesi. Ini diperiksa dulu di Propam. Maka jika kemudian menurut hasil pemeriksaan Propam, anggota tersebut dinyatakan melanggar, maka dilakukan sidang kode etik, sidang kode etik profesi kepolisian, atau yang kemudian dilaksanakan oleh komite KKEP, dilakukan oleh komisi kode etik Polri. Jadi jika kemudian dari Propam, stepnya dari Propam, kemudian turun lagi dari Propam, stepnya ke sini sidang KEPP yang dilaksanakan oleh ini. Hasil dari Propam tadi disampaikan ke sidang kode etik, yang sidang kode etik dilaksanakan oleh komisi kode etik. Yang kedua, ketiga, jika kemudian dirasa hasil pemeriksaan komisi kode etik Polri itu setelah diputuskan anggota Polri ini melanggar etika kemasyarakatan atau etika kelembagaan ataupun etika kepribadian dan etika kenegaraan, misalnya 4 hal itu diputuskan bersalah dengan sanksi-sanksi tertentu, boleh kemudian sama dengan peradilan bisa mengajukan banding untuk agar kemudian dilakukan sidang komisi banding, yang ini dilakukan oleh komisi banding oleh komisi kode etik Polri. Jika hasil ini masih perlu, nanti harus naik banding sama dengan di pengadilan. Selanjutnya yang keempat, jika kemudian hasil keputusan komisi banding atau kemudian menguatkan atau membatalkan, kan bisa saja. Bisa dari komisi kode etik itu, dari hasil putusan dari komisi kode etik bisa dikuatkan, bisa ditambahkan, atau bisa dibatalkan oleh komisi banding. Maka misalnya tadi dikuatkan oleh komisi kode etik, sudah dikuatkan putusannya oleh komisi banding, kaitannya dengan penetapan administrasi penjatuhan hukuman. Maka bagaimana cara penjatuhan hukumannya? Ini dilakukan oleh pengemban fungsi hukum Polri. Bagaimana pelaksanaan hukumannya? Diawasi lagi bagaimana terkait dengan jika kemudian hasil putusan ini sudah dijatuhkan hukuman, pengawasannya dilakukan oleh bidang SDM, Sumber Daya Manusia Kepolisian Republik Indonesia, dan terakhir kemudian jika sudah menyelesaikan putusan atau menyelesaikan sanksi atas perbuatannya itu, maka dilakukan rehabilitasi personel yang dilakukan oleh Propam Polri bidang rehabilitasi personal. Direhab misalnya, kemudian dibina dan seterusnya, bukan dibinasakan, artinya dibina baik secara keagamaan, mental dan lain-lainnya agar tidak mengulangi perbuatannya lagi. Terakhir, ini beberapa sanksi pelanggaran yang saya rangkum sedikit saja kaitannya dengan penegakan kode etik profesi polisi.
Polri atau ya profesi anggota Polri. Di antaranya anggota Polri yang dinyatakan sebagai pelanggar setelah diadakan pemeriksaan dikenakan sanksi pelanggaran kode etik profesi Polri, diantaranya adalah berupa dinyatakan sebagai perbuatan tercela, artinya karena melanggar kode etik kan, maka yang melanggar adalah kaitannya dengan perbuatan tercela. Selain itu, jika kemudian dinyatakan bersalah, maka anggota Polri tersebut harus melakukan permintaan maaf, kewajiban untuk meminta maaf. Dengan diputuskan itu, ya karena ini urutannya, bahwasanya perbuatan yang dilakukan oleh tercela setelah menjalankan hukuman atau kemudian karena memang diputus bersalah, maka anggota Polri itu harus melakukan permohonan maaf atas kesalahan yang sudah dilakukan. Yang ketiga, kewajiban pelanggar untuk mengikuti pembinaan mental kepribadian, kejiwaan, keagamaan, dan pengetahuan profesi sekurang-kurangnya 1 minggu dan paling lama 1 bulan. Ini kaitannya tadi dengan rehabilitasi itu. Maka setelah misalnya dinyatakan perbuatan melanggar, bahwasanya perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan yang tercela, setelah meminta maaf dan kemudian dilanjutkan, mereka yang sudah dijatuhi sanksi misalnya harus mengikuti pembinaan ini sebagai bagian dari rehabilitasi personal yang dilakukan oleh Propam Polri bidang rehabilitasi personal. Nah, ini beberapa kalau yang ini kaitan ini tiga hal ini berarti kan berurutan nih, semuanya dilakukan bahwasanya perbuatan seseorang itu dinyatakan sebagai perbuatan tercela, wajib untuk minta maaf, dan ini untuk melaksanakan pembinaan atau bagian dari rehabilitasi personal. Maka di antara beberapa sanksinya adalah yang pertama, kalau ini kan bisa pilihan nanti. Nah, ini ada sampai 4. Di antaranya setelah 3 ini nanti kan penjatuhan hukumannya bisa 1, bisa ini, bisa ini, bisa ini di sini, atau kemudian bisa ini, dan yang terakhir ini yang kemudian yang paling besar diantaranya PTDH sebagai anggota Polri. Yang pertama ya ini urutan 1, 2, 3. Di antara penjatuhan hukumannya adalah dipindah tugaskan ke jabatan yang berbeda bersifat demosi, berarti turun jabatan selama 1 tahun, sekurang-kurangnya minimal 1 tahun. Karena dia melanggar, maka demosinya bisa turun jabatan. Dipindah tugaskan ke fungsi yang berbeda yang bersifat demosi juga sekurang-kurangnya 1 tahun. Yang ketiga, dipindah tugaskan ke wilayah berbeda yang bersifat demosi sekurang-kurangnya 1 tahun. Wilayah berbeda bisa saja kemudian dari Jawa Timur, misalnya dari Polda Jatim, misalnya anggota Polda Jatim misalnya di wilayah yang berbeda paling jauh misalnya, bukan bagian dari tugas, tapi kaitannya dengan sanksi yang berkaitan dengan demosi itu. Bahwa demosi itu kan berarti dari wilayah yang kemudian misalnya metropolis misalnya ke wilayah pelosok banget misalnya, yang kaitannya dengan demosi. Jadi pindah wilayah dan seterusnya. Yang terakhir, jika pelanggaran itu berat, diantaranya juga kaitannya dengan pelanggaran pidana yang sudah diputuskan oleh pengadilan, maka selain kemudian anggota Polri itu melanggar etika, juga melanggar pelanggaran pidana atas undang-undang, maka bisa saja kemudian apa yang sudah dilakukan itu dijatuhi hukuman pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota Polri. Oke, itu beberapa sanksi pelanggaran yang kemudian memang sebenarnya step-stepnya, langkah-langkahnya dalam melaksanakan persidangan itu pun juga sudah diatur. Misalnya kemudian jika anggota Polri dirasa melakukan pelanggaran itu, maka dalam pemeriksaannya harus didampingi oleh teman sejawatnya dan seterusnya. Ada pendampingan. Jika dia
tidak menunjuk seseorang temannya, maka kepolisian, Komite Etik Profesi Polri itu wajib menyediakan menunjuk sendiri. Artinya jika misal saya anggota Polri, saya diperiksa, maka sebenarnya saya harus menunjuk teman saya untuk mendampingi proses pemeriksaan itu. Tapi jika saya tidak menunjuk siapapun, maka Komisi Kode Etik harus menunjuk teman saya untuk mendampingi saya. Di antaranya beberapa hal, di antara juga ada kemudian pendampingan keluarga dan lain-lainnya. Oke. Oke. Saya rasa ini kita bicara tentang ya, karena kita bicara etik dan etika dan kode etik itu kan pasti bicaranya tentang baik-baik yang mesti dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Maka terkait pandangan, terkait hasil pengamatan kita, observasi kita, atau hal-hal yang lain, pengamatan, observasi atau pengamatan kita, atau bahkan pengalaman kita tuangkan dalam artikel yang bisa kita diskusikan. Mestinya anggota Polri itu begini, tapi bagaimana jika mereka melanggar dan tidak pernah dilakukan sidang kode etik dan pelanggaran itu dilakukan terus-menerus, itu seperti apa? Maka nanti mahasiswa punya kesempatan itu untuk mendiskusikan materi kaitannya dengan pelanggaran atau pelanggaran atas kode etik yang dilakukan oleh kepolisian misalnya. Karena saya rasa profesi hukum yang paling sering berkaitan dengan kita itu adalah polisian. Misalnya kita tidak punya SIM, naik motor ketilang, ya mahasiswa yang biasanya demo misalnya, pasti kemudian minta izin ke kepolisian dan akan dikawal oleh kepolisian. Artinya profesi hukum yang sering, yang paling dekat dengan kita itu ya kepolisian. Kalau advokat kan jarang-jarang, hakim kalau bukan mahasiswa syariah atau mahasiswa hukum pun juga jarang-jarang. Tapi profesi hukum yang paling dekat dengan masyarakat, dengan kita, itu memang anggota kepolisian. Maka baik buruknya citra Polri itu dalam pandangan kita, saya yakin sampai semuanya bisa menyampaikan, menggambarkan seperti apa kaitannya dengan etika profesi hukum sub anggota Kepolisian Republik Indonesia. Oke, demikian materi dari saya. Semoga bisa kita mengambil ibrah dari etika-etika yang sudah kita pelajari mulai dari kemarin sampai hari ini, dan kita bisa menerapkan etika kepribadian kita masing-masing, baik etika sebagai mahasiswa, etika sebagai individu, ataupun etika sebagai santri Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.